Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan organisasi dan inovasi. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Septiana Nugraha, ada Nahla Izdizar, ada Atalia Rafifa, dan Alia Jilan Ramadanti. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu sifat perubahan dalam organisasi. Setiap organisasi yang ada di masyarakat, baik organisasi bisnis, sosial, maupun politik, senantiasa berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Upaya peningkatan organisasi yang dilakukan biasanya akan menimbulkan dampak terhadap perubahan dalam organisasi. Munculnya perubahan dalam organisasi sering menjadi ancaman bagi sebagian pihak yang ada di dalamnya. Namun demikian, di era yang sangat dinamis seperti sekarang ini, kemungkinan terjadinya perubahan dalam sebuah komunitas sangat sulit dihindari. Jadi, apa sih perubahan dalam organisasi itu? Perubahan dalam organisasi adalah berbagai macam modifikasi substantif terhadap beberapa bagian dalam organisasi, seperti jadwal kerja, jadwal mesin, dan karyawan. Ada dua faktor yang dapat mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam organisasi, yaitu pertama faktor eksternal dan kedua faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar organisasi, seperti karakteristik demografis, perkembangan teknologi, perubahan-perubahan di pasar, serta tekanan-tekanan sosial dan politik. Kemudian faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri, seperti persoalan sumber daya manusia, ketidakpuasan kerja, perilaku, dan keputusan manajemen. Kekuatan-kekuatan eksternal dan internal yang menjadi sumber perubahan sering saling berhubungan. Hubungan ini terutama sebagai hasil dari perubahan-perubahan dalam nilai dan sikap mempengaruhi orang dalam sistem. Orang-orang dengan berbagai karakter yang berbeda memasuki organisasi dan menyebabkan perubahan dari dalam. Selanjutnya, kenapa sih perlu dilakukan perubahan dalam organisasi? Jadi, untuk bisa bertahan hadapi tantangan dan krisis yang tidak terduga, organisasi harus memiliki strategi baru. Strategi baru tersebut adalah tentang beradaptasi secara konstan untuk berubah dalam lanskap yang terus berubah. Organisasi juga harus bisa menerima perubahan dengan mensyaratkan metode baru, memaksa pemimpin untuk memahami peran dan tanggung jawab organisasi dalam konteks yang lebih holistik. Ibarat mengemudikan mobil balap dengan kecepatan tinggi di sirkuit ketika cuaca ekstrim, mereka harus lebih siap dalam menghadapi tantangan dramatis yang bisa muncul setiap detiknya. Selanjutnya, sifat perubahan dalam organisasi ini jadi pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, juga perubahan perilaku anggota organisasinya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini adalah jenis dan model perubahan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada 3 macam perubahan, lalu yang kedua model perubahan Lewin, lalu yang ketiga ada model perubahan sistem. Boleh di next. Oke, di sini ada 3 jenis perubahan, dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada perubahan adaptif, di mana perubahan adaptif ini adalah pengenalan kembali praktik yang sudah dikenal. Implementasinya ini semacam perubahan yang telah dialami dalam organisasi yang sama. Lalu bentuk perubahan ini paling rendah dalam kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian. Contohnya misalkan, sebuah toko dapat meminta karyawan penjualnya untuk bekerja 12 jam sehari, bukan 8 jam seperti biasanya. Lalu yang kedua ada perubahan inovatif, di mana perubahan ini adalah pengenalan praktik baru bagi organisasi. Bentuk perubahan ini ditandai dengan kompleksitas moderat, biaya, dan ketidakpastian. Contohnya ini misalkan sebuah toko memutuskan untuk mengadopsi praktik baru di mana para pesaingnya ini tetap buka 24 jam sehari, yang mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan jadwal yang fleksibel. Lalu yang terakhir ada perubahan inovatif radikal, di mana perubahan ini lebih ke pengenalan praktik yang baru bagi industri. Perubahan ini merupakan perubahan yang paling kompleks, mahal, dan tidak pasti. Contohnya seperti Amazon yang saat ini sedang menguji sistem pengiriman baru. Boleh di next.
Lalu ada model perubahan Lewitt. Yang pertama ini ada unfreezing, di mana dalam tahap ini manajer mencoba untuk menanamkan motivasi untuk berubah, mendorong karyawan untuk melepaskan sikap dan perilaku yang bertolak belakang terhadap inovasi. Lalu yang kedua ada changing, di mana dalam tahap changing ini karyawan perlu diberikan alat untuk perubahan, contohnya seperti informasi baru, perspektif baru, dan model perilaku baru. Dan yang ketiga ada refreezing. Dalam tahap ini, karyawan perlu dibantu untuk mengintegrasikan perubahan sikap dan perilaku agar menjadi normal mereka dalam melakukan sesuatu. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada model perubahan sistem. Yang pertama di sini ada input. Jadi input ini lebih ke kenapa sih kita ingin melakukan perubahan. Nah, di dalam input ini terdiri dari visi, misi, lalu strategic planning, dan juga analisis organisasi. Lalu yang kedua ada target element of change, di mana di sini terdapat 4 elemen yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk melakukan atau menemukan solusi yang efektif. Yang pertama yaitu people. Ada lagi terdiri dari ilmu pengetahuan, kemampuan, motivasi, dan perilaku. Lalu yang kedua organisasi. Organisasi ini contohnya seperti prosedur, peran, dan juga struktur. Lalu yang ketiga metode. Metode ini lebih ke proses dan juga teknologi. Dan yang keempat ada faktor sosial, di mana ini lebih ke kultur organisasi, grup proses, interaksi, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Lalu yang ketiga ada output. Untuk outputnya ini lebih ke apa sih yang ingin kita ubah, baik itu organisasi, individu, ataupun grup. Di mana setelah tahap 3 ini semua tercapai akan menghasilkan sebuah feedback. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada pengembangan organisasi atau yang disingkat OD atau Organization Development. Organization Development adalah seperangkat teknik untuk menerapkan perubahan seperti mengelola konflik, merevitalisasi organisasi, dan beradaptasi dengan merger. Organization Development memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama diagnosis, yang kedua interferensi, dan evaluasi. Keempat faktor telah ditemukan untuk membuat program OD efektif. Seringkali, organization development dipraktikkan oleh seseorang yang dikenal sebagai agen perubahan atau agen of change. Konsultan dengan latar belakang ilmu perilaku yang dapat menjadi katalis dalam membantu organisasi menangani masalah lama dengan cara yang baru. Organisasi lain sebenarnya mempekerjakan spesialis pengembangan organisasi yang membantu perusahaan untuk memimpin dan mengelola perubahannya. Selanjutnya, baik, di sini ada cara kerja atau proses dari organization development yang dimana membentuk siklus yang akan terus berputar. Yang pertama yaitu ada diagnosis. Diagnosis masalah, apa sih masalah yang akan dihadapi. Yang kedua ada interferensi atau intervention, apa yang akan kita lakukan tentang hal ini. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada feedback, di mana bagaimana kita dapat mendiagnosis masalah-masalah yang ada selanjutnya. Selanjutnya ada efektivitas organization development. Yang pertama itu ada interferensi ganda. Yang kedua ada dukungan manajemen. Yang ketiga adanya sasaran yang ditunjukkan untuk hasil jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang keempat organization development yang dipengaruhi oleh budaya. Selanjutnya. Baik, dalam inovasi organisasi sendiri itu terdapat 2 jenis, ada inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk adalah perubahan tampilan atau fungsionalitas atau kinerja produk atau layanan ataupun pembuatan produk baru. Sedangkan inovasi proses merupakan perubahan dalam cara produk atau layanan yang dipahami, diproduksi ataupun didistribusikan. Di dalam adanya perubahan atau inovasi dalam sebuah perusahaan, tentunya akan ada ancaman terhadap inovasi-inovasi tersebut. Salah satunya adalah penolakan karyawan. Faktor yang menyebabkan adanya penolakan karyawan terhadap inovasi yang diusung oleh perusahaan tersebut yaitu pertama ada kejutan dan ketakutan yang tidak diketahui. Kemudian ada iklim ketidakpercayaan di antara lingkungan kerjanya, kemudian adanya takut kegagalan, kemudian ada tekanan dari teman sebaya di lingkungan kantor, dan yang terakhir ada kehilangan status ataupun keamanan kerja, seperti kehilangan fasilitas ataupun tunjangan. Contoh dari
dari adanya inovasi dalam sebuah perusahaan adalah di salah satunya perusahaan Shopee, yaitu inovasi mengadakannya Shopee Pay. Shopee Pay ini adalah e-wallet yang dimiliki oleh perusahaan Shopee sendiri, yang diperuntukkan untuk para pengguna Shopee. Pertumbuhan Shopee Pay ini erat kaitannya dengan promosi seperti koin Shopee dapat ditukarkan sehingga mengurangi pengeluaran serta potongan biaya. Konsumen akan mendapatkan cashback dalam bentuk koin dan juga voucher gratis ongkir ke seluruh Indonesia, namun dengan syarat minimum belanja. Selain itu, ada juga kemudahan-kemudahan lain yang didapat dalam berbelanja dengan Shopee Pay, seperti nominal yang dibayarkan tepat, waktu yang dikeluarkan lebih sedikit. Berkat inovasinya tersebut, Shopee berhasil mendapatkan peningkatan hingga 500% dalam transaksi yang diakomodasinya, dan menjadikan sebagai e-commerce dengan pengguna terbanyak. Walaupun menawarkan banyak kemudahan di dalam inovasinya, tentunya para pengguna Shopee Pay harus tetap waspada terhadap teknologi-teknologi yang memudahkan tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.